Apa bedanya melihat kerajaan Allah dan memasuki pemerintahannya yang berdaulat? Di sesi 4, melihat atau masuk, kita akan membahas kemampuan untuk mengatasi setiap pencobaan. Amin. Yesus, terima kasih. Tuhan, kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami sangat mengasihi-Mu. Selamat datang di sesi 4 TKM berjudul Melihat dan Masuk. Silakan duduk dan kita akan langsung membahasnya. Apa ayat pembukanya? Roma 5 ayat 17. Anda tahu harapan saya? Agar Anda tahu benar ayat ini seperti Anda tahu Yohanes 3:16 dan dapat mengutipnya sambil tiduran. Mari kita baca bersama-sama. Mereka yang telah menerima anugerah dan kebenaran akan berkuasa dalam hidup ini oleh Yesus Kristus. Bukankah ayat ini sangat bermakna setelah 3 sesi terdahulu? Amin. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak semua orang Kristen hidup seperti itu? Mengapa tidak semua orang Kristen berkuasa dalam kehidupan? Kenyataannya, secara realitas, mayoritas mereka dikuasai oleh kehidupannya. Jawaban pertama sudah kita bahas dalam 2 sesi sebelumnya. Ya, itu karena kita tidak tahu anugerah Allah itu sebetulnya adalah pelimpahan kuasa ilahinya, sama seperti keselamatan. Itu sebuah pemberian yang cuma-cuma. Alasan kedua akan menjadi fokus bahasan selanjutnya dalam kurikulum ini. Kita akan mendalaminya mulai dari sesi ini. Kita mulai dengan perkataan Yesus kepada Nikodemus yang sangat menakjubkan ketika Anda mulai menguraikannya. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 3, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat, katakan semua melihat, kerajaan Allah. Tetapi, lalu dalam ayat kelima dia berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk. Katakan masuk ke dalam kerajaan Allah. Biarkan saya untuk mengurung kata melihat dan masuk, dan kita akan bahas kata-kata itu. Sebelumnya, mari kita membahas kerajaan Allah. Nah, suatu hari, saat membaca Injil, tiba-tiba saya tersadar, mungkin Anda sudah menyadarinya, tetapi saya baru menyadarinya hari itu. Wow, Yesus ternyata banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Anda memperhatikannya? Dia menyatakannya lebih dari 100 kali di Injil. Anda memahami maksud saya? Apa yang dimaksudkannya dengan kerajaan Allah? Karena banyak yang menganggap kerajaan Allah itu suatu tempat. Mereka menganggapnya sorga. Menurut Yesus, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Dalam bahasa Yunani, kerajaan Allah adalah Basileia atau Theos. Definisinya adalah Theos artinya Allah. Basileia artinya kerajaan, kekuasaan, atau pemerintahan. Jadi artinya adalah pemerintahan Allah yang berdaulat dan penuh kuasa. Jadi jika Anda mendengar kata kerajaan Allah, Anda perlu menggantinya dengan kata pemerintahan Allah yang berdaulat dan penuh kuasa. Jadi saat Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dia sedang berkata, Bapa di sorga, datanglah pemerintahanmu yang berdaulat dan penuh kuasa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Masalahnya, orang mengacunya ke masa depan. Nanti ketika Yesus datang kembali, membawa Yerusalem baru, setelah pemerintahan 1000 tahun, menurut kitab Wahyu. Nyatanya, kerajaan sorga bukan pada masa depan, tetapi sudah ada di sini. Ada di dalam diri kita. Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 20-21, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang tidak dapat katakan, lihat ia ada di sini atau dia ada di sana. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi, bagaimana kita memperluas wilayah kerajaan Allah? Oleh anugerah Allah.
Amin. Saya ingin menyoroti perihal kerajaan Allah ini. Saya mengharapkan setiap saudara yang membaca Injil dan setiap kali melihat kata kerajaan Allah, sisipkan kata pemerintahan Allah yang berdaulat dan penuh kuasa. Coba kita lakukan dengan beberapa ayat. Dalam Matius 12 ayat 28, Yesus berkata, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Tertulis di Alkitab, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau kita sisipkan, itu menjadi pemerintahan Allah yang berdaulat dan penuh kuasa sudah datang kepadamu. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, pemerintahan Allah sudah datang kepadamu. Mengapa dia berkata begitu? Karena Roh Kuduslah yang menyatakan dan melaksanakan anugerah Allah. Dalam kitab Ibrani, dia disebut Roh Kasih Karunia. Dia yang menjalankan pelimpahan anugerah. Di ayat lain, Yesus berkata, lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mestinya lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam pemerintahan Allah. Sehingga artinya menjadi lebih baik dan lebih jelas. Nah, siapakah orang yang kaya itu? Orang kaya adalah mereka yang berkata, aku bisa sukses dengan kemampuanku sendiri. Itulah orang kaya. Itulah yang dimaksudkannya. Mereka mengandalkan kecerdasan, keuangan, kekuatan, koneksinya, sumber dayanya, dan apa saja. Dalam Lukas 6 ayat 20, Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Ini dapat dibaca, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai pemerintahan Allah yang berdaulat dan penuh kuasa." Bukankah sangat luar biasa? Nah, siapakah orang miskin itu? Mereka selalu mengira orang miskin adalah orang yang tidak punya uang. Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku. Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Di beberapa kota, Yesus pergi untuk mendatangi orang kaya. Dia dengan sengaja mendatangi orang paling kaya suatu kota. Secara keuangan. Namanya Zakheus. Di tempat lain dia menemukan Mateus, yang juga sangat kaya. Dia seorang mafia. Dia punya banyak uang. Jadi kita perlu melihat kaya dan miskin menurut perspektif Allah. Orang miskin sepenuhnya bergantung pada Allah, bukan pada kecerdasan dan kekuatan pribadinya. Mereka bergantung pada anugerah Allah. Anda memahaminya? Mari kita melihat ayat lain. Yesus berkata, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, ini menunjukkan kerajaan Allah bukan di masa depan, karena orang-orang itu sudah meninggal. Kapan pemerintahan Allah yang berdaulat penuh kuasa datang? Pada hari Pentakosta. Nah, kata kerajaan Allah akan lebih berkuasa dan mempunyai arti yang relevan. Dan kita perlu terapkan arti kerajaan Allah itu dalam semua acuan yang ada di Perjanjian Baru. Aspek yang sangat penting dari pemerintahan Allah ini, Dia telah mendelegasikannya. Adam melepaskannya. Yesus merebutnya kembali dan memegang kuasa di sorga dan di bumi. Tetapi Yesus Kristus sudah tidak di muka bumi. Ingat, bumi sudah diberikan kepada anak-anak manusia. Kini tubuh Kristus menjalankan pemerintahan Allah yang berdaulat dan penuh kuasa di muka bumi. Kalau tidak, kekuatan dunia ini akan menguasai kita. Padahal seharusnya sebaliknya, kitalah yang menguasai kehidupan melalui Yesus Kristus. Anda memahami maksud saya? Ya, Anda memahami maksud saya. Kemarin saya menelepon gembala dan pemimpin pujian dari Joplin, Missouri. Gerejanya persis di tengah Joplin, Missouri. Tornado pada tanggal 22 Mei yang membunuh 147 orang merupakan tornado paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Tornado itu langsung menuju gereja mereka. Mereka sedang berlatih puji-pujian. Mereka semua merunduk di sudut ruangan. Mereka dapat melihat tornado itu dari jendela mendekat ke gereja. Jalurnya tepat menuju gereja. Pemimpin pujian itu berkata, Anda membaca Extraordinary dari John Bevere. Mereka sedang menjalankan kurikulum Extraordinary.
Katanya, Anda membacanya Pak Gembala? Kata Gembala, ya. Katanya, Anda ingat mereka berbicara kepada api dan apinya padam? Kata Gembala, ya. Katanya, mari kita berbicara kepada tornado itu. Mereka pun berbicara pada tornado itu. Tornado F5 itu berbelok arah dan sama sekali tidak melanda gereja. Malam itu mestinya masih banyak tornado lain. Ingat itu? Mereka mengumumkannya di CNN. Pemimpin pujian itu keluar dari rumah itu dan berbicara kepada atmosfer. Dan badai itu mulai mereda setelah ia berdoa. Tidak jadi melanda kota itu. Mengapa? Ia bagian dari tubuh Kristus. Saya sendiri senang sekali mendengarnya. Sekarang, apa perbedaan antara melihat dan memasuki kerajaan Allah? Mari kita baca sekali lagi. Yohanes 3 ayat 3 berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jika kita tidak memahami artinya, kita dapat patah semangat. Mengapa? Jika kita melihat kerajaan Allah sebagai tempat, lahir kembali tidak akan cukup membawa kita ke sana. Kita hanya bisa melihatnya. Tapi pandangan itu sama sekali keliru. Setiap orang yang lahir baru akan masuk ke sorga. Jika kita paham itu tentang pemerintahan Allah, kita pun paham apa maksudnya. Nah, mari kita melihat kata melihat. Bahasa Yunaninya, eido, artinya melihat, memahami, sadar akan, atau kenal dengan. Kata masuk artinya adalah bangkit dan masuk ke dalam. Jadi melihat berarti sadar akan, melihat, memahami, memandang. Masuk berarti bangkit dan masuk ke dalam. Anda memahami maksud saya? Jadi ada orang yang sadar akan kerajaan Allah, tetapi ada pula yang bangkit dan memasuki pemerintahan Allah yang berdaulat dan yang berkuasa. Keduanya lahir baru, tetapi yang satu hanya sadar, yang lain bangkit dan memasukinya. Anda memahaminya? Untuk mengilustrasikannya, saya akan berbicara tentang penerbangan. Saya sudah sering terbang sepanjang hidup saya. 20 tahun terakhir saya terbang lebih dari 4 juta mil hanya dengan satu maskapai saja. Jadi saya sering naik pesawat. Karenanya sebagai penumpang yang telah terbang lebih dari 4 juta mil, saya sadar apa manfaat terbang bagi saya. Terbang itu membebaskan saya dari gravitasi dan membawa saya ke tempat lain dengan lebih cepat. Saya sadar akan manfaat terbang. Namun suatu hari, seorang pendeta mengejutkan saya dengan memberikan pelajaran terbang. Ia mengenalkan saya dengan instruktur yang akan mengajari saya. Instruktur ini membawa saya mengelilingi pesawat. Dan beberapa menit kemudian, saya duduk di kokpit dan menyalakan mesin, menarik tuas, dan menerbangkan pesawat bermesin tunggal. Sungguh hebat menyadari saya dapat pergi kemana saja. Saya menciptakan jalur terbang. Saya beralih dari menyadari manfaat terbang ke memasuki penerbangan. Benar? Anda memahami maksud saya? Saya bangkit dan masuk ke dalam pengalaman terbang, benar? Mari saya beri ilustrasi lebih jauh. Katakanlah Anda terdampar di suatu pulau yang ada binatang pemangsa manusianya. Ada binatang berbisa dan juga ada suku kanibal yang suka membenamkan kepala manusia lalu memakannya. Kita dalam masalah besar, bukan? Tetapi ada kabar baiknya. Ada landasan pesawat dan pesawat penuh bahan bakar di pulau itu. Tetapi masalahnya, tidak ada satupun yang pernah menerbangkan pesawat. Mereka tidak pernah bangkit dan masuk menjadi pilot. Mereka sadar manfaat terbang, tapi tidak bisa menerbangkan pesawat. Mereka bahkan tak tahu bagaimana menghidupkan mesinnya. Mereka tidak dapat terbang menyelamatkan diri. Itulah perbedaan antara melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada orang Kristen yang menyadari pemerintahan Allah, ada yang bangkit dan masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana beralih dari melihat ke masuk ke dalam pemerintahan Allah? Itu pertanyaan yang bagus, bukan?
Paulus dan Barnabas dalam perjalanan rasuli mereka. Mereka dari Antioquia, Eropa Barat, pergi ke Asia untuk merintis jemaat dalam perjalanan panjang itu. Lalu mereka kembali mengikuti jalur semula. Nah, saat mereka kembali, sambil mengunjungi jemaat yang sudah mereka rintis, dan mereka pergi ke 3 kota terakhir yang mereka kunjungi, Listra, Iconium, dan Antioquia. Benar? Nah, perjalanan saat itu berbeda dari saat ini. Saya dapat naik pesawat dan pergi kemana saja dalam 24 jam. Itu sangat menakjubkan, bukan? Tapi saat itu jauh lebih rumit. Dan Paulus sadar, ia mungkin tidak sempat bertemu lagi dengan orang-orang yang dilayaninya. Tidakkah kita akan berusaha secermat mungkin jika Anda tahu Anda tidak akan bertemu dengan orang-orang yang Anda lahirkan ke dalam kerajaan, kita pasti akan ingin menyampaikan kata-kata yang benar-benar bijaksana. Ya, lihat perkataannya kepada mereka. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 21-22, mereka kembali ke Listra, Iconium, dan Antioquia, menguatkan jiwa para murid-murid. Dan dia berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Yang dimaksudkannya adalah, melalui banyak sengsara, kita masuk ke dalam pemerintahan Allah yang berdaulat. Paulus tidak meninggalkan kota itu dengan seminar tentang kemakmuran, bukan dengan konferensi pertumbuhan, bukan dengan pelatihan kepemimpinan, dengan khotbah yang menggugah tentang pengharapan. Itu semua penting dan punya tempatnya masing-masing. Namun saat meninggalkan mereka, ia memilih menguatkan mereka untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pesan yang akan menguatkan mereka untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah. Anda memahami maksud saya? Kita harus melalui banyak sengsara untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah. Jangan menyuruh saya turun ya. Anda sudah mengalami sengsara, jadi jangan menutup telinga. Yesus berkata, di dunia engkau akan mengalami sengsara. Jadi mari kita hadapi. Kesengsaraan pasti terjadi, oke? Ini pesan tentang pengharapan dan kemenangan, bukan pesan tentang kemuraman dan kekalahan. Baiklah, katakan amin. Ini arti kata sengsara dalam Kisah Rasul 14. Menurut kamus, artinya kesukaran atau kesesakan yang sangat besar. Dalam bahasa Yunani disebut thlipsis, artinya tekanan emosional dan spiritual yang sangat berat oleh penyebab tekanan eksternal atau internal. Muncul 55 kali di Perjanjian Baru, 53 kali secara kiasan. Tekanan dari musuh, keadaan yang berlawanan, keputusan yang salah atau hasrat yang liar. Itu dari ensiklopedia kata-kata Alkitab. Kamus Strong mendefinisikan tekanan, harfiah, atau kiasan, penderitaan, kemalangan, beban, penganiayaan, kesusahan, masalah. W.E. Vines berkata, segala sesuatu yang membebani jiwa atau roh. Definisi sederhana saya adalah padang gurun. Kita harus melalui banyak sengsara untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah yang berkuasa dan berdaulat. Baik, akan saya berikan ilustrasi. Anda melayani raja yang agung, bukan? Raja itu baru saja menaklukkan bangsa yang dikuasai pemimpin jahat. Oke? Nah, raja yang besar ini, dia menaklukkannya, memasuki dan mengambil alih ibu kota kerajaan sejahat itu. Namun, masih ada yang harus dilakukan, karena masih banyak benteng yang berkubu di negeri itu. Anda paham? Raja memberi mandat, pergi ke seluruh negeri dan ambil alih semua benteng. Oke? Nah, Anda pergi dan mengatasi perangkap musuh dan mengambil alih benteng-benteng itu satu persatu. Anda mengalahkan mereka. Tetapi Anda harus bertempur, bukan? Semakin sering Anda bertempur, semakin kuatlah Anda. Sebab sekarang tugas utama sudah datang. Anda harus mendatangi benteng musuh. Anda harus mendepak si orang kuat yang bekerja
bekerja di bawah pemerintahan yang jahat. Kabar baiknya adalah Anda sudah memiliki banyak pengalaman dari semua kubu-kubu yang Anda hadapi sebelum menghadapi benteng ini. Sekarang Anda lebih baik dalam pertempuran. Jadi Anda menaklukkan benteng ini karena itu hal besar yang Anda lakukan. Sebab bila Anda taklukkan benteng ini, Anda akan berkuasa di wilayah ini mewakili raja Anda. Anda memahaminya? Mari kita belajar kebenaran lain yang menakjubkan. Dalam Roma pasal 8 ayat 16 sampai 18 dikatakan, Roh bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan bersama-sama, ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dan jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow, sungguh dahsyat. Pertama, kita secara sah ahli waris bersama dengan Kristus. Apa definisi ahli waris? Orang yang mengambil kepemilikan atau mewarisi. Penekanan pada hak ahli waris untuk memiliki. Dalam kamus Inggris dikatakan, orang yang mewarisi dan melanjutkan warisan pendahulunya. Dan juga dikatakan, orang yang secara legal berhak memegang kedudukan orang lain. Allah menjadikan kita ahli waris semua pencapaiannya. Kita memiliki kepunyaannya, berkuasa seperti Dia berkuasa. Mari kita simak perkataan Paulus di Korintus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 21, karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atau manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Itu kata Alkitab. Bukan saya menulisnya, oke? Itu Alkitab. 1 Korintus 3:21, CEV berkata, segala sesuatu milikmu, termasuk dunia, kehidupan, kematian, masa kini, dan masa akan datang. Segala sesuatu adalah milikmu. Anda adalah ahli waris. Kata saya, Anda ahli waris. Namun ada persyaratan. Dikatakan, jika. Jika menunjukkan persyaratan. Apa persyaratannya? Kita harus menderita bersama dengan Dia. Jadi untuk memerintah bersamanya, kita harus menghadapi perlawanan apapun seperti yang pernah Dia alami. Mengatasi perlawanan itu bukan dengan jalan santai di taman, bukan dengan asik melihat bunga, melainkan berperang. Penderitaan adalah bagian dari peperangan. Namun bagi kita itu bukan penderitaan karena kalah. Saya katakan, bukan penderitaan karena kalah. Kata-kata Paulus yang sangat menguatkan, dia katakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Anda mendengarnya? Penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Benar? Anda memahaminya? Nah, dengarkan kebenaran ini. Apapun tilipsis, kesengsaraan yang Anda alami, kesulitannya tidak sebanding dengan taraf kekuasaan yang Anda alami sesudahnya. Mari kita kembali ke perumpamaan tadi. Penderitaan zaman sekarang menggambarkan kesukaran dan benteng yang harus kita hadapi. Namun setiap kemenangan membawa kemuliaan, kekuatan, dan hikmat yang lebih besar. Paulus bukan hanya berbicara tentang kemuliaan di surga nanti, tetapi juga berkat di bumi saat ini. Menang melalui tilipsis membawa kita ke taraf pemerintahan yang lebih tinggi. Nah, sekarang Anda mengerti, saya mengalaminya ketika menulis buku ini. Saya mengalami kebangunan rohani. Perhatikan kata-kata menderita bersama Dia. Pertanyaannya, bagaimana Yesus menderita? Nah, ada dua jenis penderitaan. Pertama, penderitaan karena dunia. Mari saya jelaskan. Ada penderitaan karena seluruh sistem dunia dikuasai si jahat. 1 Yohanes 5:19. Penderitaan ini akibatnya keji. Hal-hal jahat menimpa orang setiap hari. Hal-hal jahat menimpa orang baik setiap hari. Sedih dan tragis, tapi itu konsekuensi dosa Anda menyerahkan otoritas ke penguasa jahat. Kedua, penderitaan karena kebenaran. Ini yang menjadi fokus kita. Penderitaan karena kebenaran. Jika disikapi dengan benar, akan bermanfaat.
Saya ulangi lagi, penderitaan karena kebenaran jika disikapi dengan benar bermanfaat. Hasilnya selalu mulia, menguatkan kita untuk memerintah, seperti terlihat pada Yesus. Jika Anda melihat Yesus, renungkan hal itu. Dia mempersiapkan diri selama 30 tahun. Dia datang ke nabi terkenal bernama Yohanes. Yohanes, hamba Tuhan utama saat itu. Ia membaptis banyak orang. Yesus datang dan Yohanes membaptisnya. Benar? Setelah Yesus dibaptis, langit terbuka dan Roh Allah turun ke atasnya seperti burung merpati. Dan Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow! Apa yang akan dilakukan oleh kebanyakan orang? Wah, ini waktu yang tepat untuk memulai pelayanan. Aku harus menyampaikan khotbah pertamaku, bukan? Karena aku sudah bersiapkan 30 tahun. Apalagi akan kulakukan. Kubuat tim pemasaran karena sekarang aku adalah hamba Tuhan dan Tuhan berkenan. Itu yang kita pikir akan kita lakukan. Realitasnya apa yang terjadi? Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Kebanyakan orang berpikir dia hanya dicobai 3 kali pada akhir hari ke-40. Tidak, dia dicobai selama 40 hari itu. Alkitab hanya menyoroti 3 pencobaan terakhir. Anda memahami maksud saya? Nah, siapa yang membawanya ke padang gurun? Roh Kudus. Dengarkan saya baik-baik. Allah tidak pernah menuntun kita ke dalam badai tanpa memberi kekuatan untuk mengatasinya. Perlu saya ulangi? Pernyataan ini sangat bagus. Allah tidak pernah menuntun kita ke dalam badai tanpa memberi kekuatan untuk mengatasinya. Now I'm going to really go into this in the next session, in session 5. Kali ini saya sangat ingin menekankan, Allah tidak menciptakan kesukaran, telepsis, kesengsaraan. Bukan Dia penciptanya. Kita hidup di dunia yang berlawanan dengan jalannya. Dan untuk menguasainya, kita menghadapi perlawanan. Itu sebabnya Dia melatih kita secara bertahap untuk kemenangan yang semakin besar. Perlu saya ulangi? Dia melatih kita secara bertahap untuk kemenangan yang semakin besar. Yesus ke padang gurun penuh dengan Roh Kudus, bukan? Setelah menghadapi kesengsaraan 40 hari, kita baca dalam Lukas 4:14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dia ke padang gurun penuh dengan Roh Kudus. Dia menang dalam percobaan 40 hari. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Jadi ada promosi di sini. Kalau memakai tim pemasaran, itu dari kekuatan dagingnya dan pasti gagal. Tapi Dia berkata, ya Allah, aku siap. Biarlah aku menghadapi pertempuran. Pimpinlah aku ke tempat Engkau memerlukan aku. Dia menghadapi pertempuran dan keluar dalam kuasa. Dia keluar dengan otoritas dan kuasa yang lebih besar. Anda memahaminya? Kita simak lagi perkataan Paulus. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, otoritas, dan kuasa yang akan dinyatakan kepada kita. Yesus memasuki taraf kepemimpinan yang makin tinggi setelah melewati telepsis dengan sukses. Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan atau yang tidak menyerah untuk berpegang kepada kebenaran di bawah pencobaan, karena ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Anda mungkin dapat berkata, mahkota kehidupan akan diserahkan di tata penghakiman. Memang, tapi saya juga percaya itu mengacu pada otoritas kita dalam hidup ini. Kita masuk ke dalam taraf otoritas yang lebih tinggi. Apa yang menyertai mahkota? Apa yang menyertai otoritas? Kuasa. Yesus ke padang gurun penuh dengan Roh Kudus. Dia kembali dengan kuasa Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, mengatasi pencobaan dengan anugerah Allah, kembali dengan kuasa Roh Kudus. Anda memahami maksud saya? Bukankah itu baik?
Saat kita mengalami telipsis dan tak kenal menyerah terhadap serangan, itu akan membuat kita menerima otoritas lebih besar di arena kehidupan di mana kita berdiri. Saya akan berikan sebuah contoh. Saya sangat bangga akan hal ini. Ibu mertua saya duduk di deretan depan. 31 tahun yang lalu ia divonis meninggal oleh dokter. Katanya, Anda punya waktu setengah sampai 2 tahun. Mertua saya berkata, saya akan ke MD Anderson. Ia dan dokternya tinggal di Indiana. Ia terbang ke MD Anderson. Ia menemui salah satu dokter terbagus di MD Anderson. Kata dokter berkata, Anda mendapatkan vonis yang berat. Kalau Anda melakukan anjuran kami, radiasi dan kemo, Anda bisa bertahan 2 sampai 3 tahun. Mertua saya menghubungi layanan doa, dan orang yang mendoakannya mengenal Pak Sutri dari Houston. Katanya, saya ingin kalian membantu ibu ini. Maukah kalian terus melayaninya? Pak Sutri ini mengajaknya makan malam, memuridkan, mencurahkan firman Allah pada mertua saya. Mertua saya benar-benar berendam dalam firman Allah. Singkatnya, ia berkata kepada dokter, saya akan menghentikan kemo. Saya menghormati Anda. Anda sangat baik pada saya. Dokter berusaha keras untuk mencegahnya. Ia menghentikan terapinya. Bukan hanya payudara, tapi sudah menyebar ke 33% lymph node-nya. Ia berhenti kemoterapi. Ibu mertua saya duduk di deretan depan saat ini. Ia bekerja untuk, tunggu dulu, ia bekerja untuk pelayanan kami. Dan akan saya ceritakan sesuatu. Saya menikah dengan Lisa 29 tahun yang lalu, dan ibunya sangat mudah didoakan dalam hal kelemahan fisik. Suatu ketika ia berkunjung dan tinggal di rumah kami. Ia terkena flu berat sampai harus merangkak naik tangga. Kata saya, ada apa? Katanya, saya flu berat, saya perlu tidur. Kata saya, mau saya doakan? Katanya, tentu saja, saya berdoa. Kuasa Allah melanda sampai ia melompat. Aku sembuh total! Lalu membuat makan malam untuk kami. Saya teringat Yesus menyembuhkan mertua Petrus dan ia bangun dan melayani mereka. Kata saya, sungguh menakjubkan. Saya melihat orang lain. Saya melihat orang lain seperti Oral Roberts, hamba Tuhan yang luar biasa, salah satu pahlawan iman saya. Saya pernah bertemu secara pribadi dengannya dan rasanya seperti bertemu dengan Yesus. Ia memperlakukan saya seperti tamu. Ia harusnya meninggal karena TBC, tapi disembuhkan dan mempengaruhi jutaan orang karena ia berkuasa dalam hidup. Ia disembuhkan dari TBC dan mulai berkuasa dalam hidup. Ada lagi satu orang yang disembuhkan, sahabat baik saya namanya Jimmy. Jimmy diperkirakan akan meninggal, tapi sembuh dalam kebaktian Oral Roberts. Dia seorang anak laki-laki muda, dan dia tidak mati, dia hidup. Dan sekarang dia menjadi pendeta dan memberkati banyak orang. Itu yang terjadi ketika Oral masuk ke dalam pemerintahan dalam area itu. Itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Kita selalu menganggap kemuliaan itu di surga nanti. Bukan, itu kemuliaan dialami Oral Roberts di dunia ini. Jutaan orang disembuhkan karena ia mengatasi telipsis dalam area ini. Banyak orang dilayani ibu mertua saya karena ia menang di area itu. Ia perempuan yang penuh dengan iman. Jika Anda perlu didoakan, silakan mendatanginya. Doanya penuh dengan kuasa. Jadi inilah persoalannya. Allah berkata, aku menyiapkan engkau untuk kuat di dalam area tertentu. Itu akan kita bahas dalam sesi berikutnya. John akan membahas kebenaran tentang sumber penuduhan, penyakit, kekurangan, dan hati Allah bagi kita di tengah kesukaran.